Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang regresi linier gitu. Nah, ini melanjutkan dari materi sebelumnya itu korelasi. Regresi linier itu adalah suatu metode untuk mengetahui gambaran atau taksiran nilai di masa yang akan datang gitu ya. Nah, biasanya regresi linear itu berdasarkan dari nilai atau data historis atau data yang pernah dilakukan, gitu ya. Makanya regresi linear itu sangat tepat jika data yang kita punya itu banyak, data recordnya gitu. Secara definisi itu adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi. Nah, jadi regresi itu juga bisa dilihat atau digunakan untuk melihat ada tidaknya korelasi, gitu ya. Jadi, regresi itu, berarti ramalan atau taksiran, yang mana persamaan digunakan untuk mendapatkan garis regresi pada data diagram pencar. Jadi diagram pencar sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, di regresi nanti akan tarik garis lurus, tujuannya untuk mengetahui apakah dia naik gitu ya, garisnya atau turun gitu ya. Jadi lihat, dari polanya. Jadi untuk menempatkan garis regresi pada data yang diperoleh maka digunakan metode kuadrat terkecil sehingga bentuk persamaan regresi adalah Y sama dengan A plus BX. Jadi, yang kita cari adalah nilai Y-nya, nilai, taksirannya yang kita mau tahu. Kesamaan di antara garis regresi dan garis rand tidak dapat berakhir dengan persamaan garis lurus. Ini untuk mencari nilai B dan nilai A-nya, seperti ini. Tujuan utamanya itu adalah untuk memperkirakan nilai dari variabel tak bebas pada nilai variabel bebas tertentu. Jadi nilai variabel tak bebas itu adalah variabel terikat gitu. Jadi kita mau tahu nilai akhir dari variabel terikatnya itu bagaimana. Nah, ini contohnya gitu ya. Jadi akan ada nanti garis lurus yang ditarik dari data pertama hingga data terakhir gitu ya. Nanti kita lihat gitu ya. Berapa gap atau berapa data yang menjauhi dari garis tersebut. Biasanya, eee, kita melihat dari akurasi regresinya itu berdasarkan dari seberapa banyak, data yang tersebar di diagram pencar yang mendekati dari garis miring tersebut. Semakin banyak berarti semakin baik hasil dari regresi. Tapi jika semakin jauh atau banyak yang jauh, maka akan menghasilkan sebenarnya regresi itu juga belum valid gitu ya. Jadi ada beberapa ukuran lain gitu ya. Tapi ini menjadi taksiran kita untuk mempertimbangkan keputusan berikutnya. Ini contohnya ada 8 kali uji ya ini sebelumnya ya gitu. Nah, jadi ada nilai X dan nilai Y sebagai berikut. Kemudian kita cari nilai rata-rata X dan rata-rata Y-nya. Didapatkan rata-rata X 7, rata-rata Y-nya 37. Kemudian kita cari nilai B-nya, sebesar 5,13 sekian dan nilai A-nya itu sebesar 1,027. Nah, setelah dapat nilai B dan nilai A, kemudian kita cari atau kita masukkan dalam persamaan yang tadi A plus BX. Nah, A plus BX. Nah, X-nya itu adalah suatu, variabel bebas yang ingin kita taksir gitu ya. Jadi dari data, variabel X itu maksimal 10 gitu ya. Nah, kita misalkan coba mau 12 gitu, itu bisa. Biasanya yang kita taksir atau nilai yang, biasanya tidak ada dalam data, kita mau tahu hasilnya berapa. Nah, di contoh saya memberikan, X-nya 4 karena, 4 itu tidak ada gitu kan, ada 3 dan 5. Oke, seperti itu. Nah, kita lihat seperti itu ya. Oke, nah ini garis lurusnya. Oke, ini contoh kalian bisa mengerjakan di rumah ya. Seperti itu aja nih akhir dari penjelasan dari regresi linier, atau regresi sederhana. Jadi bagi teman-teman yang belum paham silakan bertanya di grup, nanti kita bisa diskusi di grup ya. Sampai jumpa, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.